Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Pusmawati. Saya dari kelas 10 Perhotelan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video wawancara dengan salah satu pemilik toko skincare, make up, dan kebutuhan rumah tangga lainnya tentang usahanya di masa pandemi. Saya membuat video ini bertujuan untuk menuntaskan salah satu tugas saya, yaitu tugas Project IPAS. Sebelumnya saya kenalkan dulu tempat dan pemilik toko yang akan saya wawancarai. Seperti ini gambaran tempat usahanya, dan yang akan saya pakai juga untuk tempat wawancara. Nah, ini dia pemilik toko yang akan saya wawancarai. Sebelumnya, perkenalkan ibu ini terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu ini adalah Nia Hoiriyah dan umurnya 45 tahun. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga. Nah guys, langsung saja yuk kita wawancarai ibunya. Simak sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk wawancarain Ibu ya, Bu. Boleh. Ibu di sini ada berjualan apa saja ya, Bu? Basicnya kosmetik, cuma ada kebutuhan hari-hari ya, kebutuhan rumah tangga hari-hari ya. Ibu mulai usaha ini dari tahun berapa dan sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? Udah lama juga ya. Udah lama. Kalau di sini udah kalau di Depok udah 8 tahun, tapi kalau di Jakarta udah 10 tahunan. Boleh ceritakan asal mula Ibu bisa memulai usaha ini? Oh, dulu saya sama masalahnya bukan wirausaha. Dulu kerja di kantor, tapi lebih tertarik wirausaha ya, lebih fleksibel waktunya gitu. Awal-awalnya itu aja sih, lebih tertarik waktu fleksibelnya itu bisa untuk keluarga. Ibu mulai berjualan dari jam berapa hingga jam berapa? Pagi jam 9, selesai jam 1, buka lagi jam 3, setengah 4 sampai jam 6. Kalau boleh tahu, modal Ibu untuk membuka usaha ini berapa, Bu? Awalnya ya 50 juta. Kalau boleh tahu juga omset yang Ibu dapatkan selama berjualan dalam sebulan itu berapa? Sebulan range aja ya, sehari saya ngitung dulu. kurang lebihnya 3 kali 26 saya dulu ya 70-an 70 juta. ya. Ibu merasa terdampak tidak selama berjualan di masa pandemi? Oh iya pasti itu. Dampak terbesar yang Ibu rasakan selama berjualan di masa pandemi itu apa? Penurunan omset ya. Penurunan omset itu dari misalkan biasa 100 bisa turun jadi ke 75. Menurut Ibu, penjualan Ibu rasakan di saat sebelum pandemi dan di saat pandemi itu bagaimana? Apakah menurun atau tetap stabil-stabil saja? Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi dan di saat pandemi. Sebelum pandemi stabil. Alhamdulillah stabil. Pas pandemi turun tuh. Terus alhamdulillah sekarang udah mulai lagi. Berarti omset selama per bulannya menurun ya, Bu, pas pandemi? Iya, pas pandemi menurun benar. Kan itu pas pandemi, berarti akhir-akhir ini omsetnya sudah kembali seperti semula. Alhamdulillah, tapi belum 100% sih. Nah, Upaya atau strategi yang Ibu lakukan selama berjualan di masa pandemi itu bagaimana? kayaknya bukanya itu lebih lama. Buka waktu tokonya lebih lama. Apakah sama menjalankan usaha ini Ibu pernah mengalami kerugian terutama di saat masa pandemi? Alhamdulillah enggak. Iya, cuma menurun aja pendapatan. Apa harapan Ibu di masa pandemi dan sesudah pandemi? Di masa pandemi, ya. Kalau sudah pandemi sih diharapkan naik ya, naik omset ya. Kalau misalkan pas pandemi jangan sampai tutup aja gitu. Udah alhamdulillah, pokoknya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Udah segitu saja, Bu, terima kasih. Sama-sama. Kesimpulan dari hasil video wawancara saya adalah ibu ini basicnya menjual make up, skincare, dan kebutuhan sehari-hari juga. Beliau sudah memulai usaha ini ternyata sudah sangat lama. Di Depok beliau sudah mulai berjual selama 8 tahun, sedangkan di Jakarta sudah 10 tahun. Dulunya beliau ini bukanlah seorang wirausahawan, tetapi beliau adalah seorang pekerja kantoran. Beliau lebih memilih menjadi wirausahawan karena waktunya yang fleksibel dan waktunya bisa digunakan untuk berkumpul dengan keluarga. Toko ibu ini buka pagi dan sore. Kalau pagi
Tokonya buka jam 9 pagi hingga jam 1 siang, kalau sore buka jam setengah 4 sore hingga jam 6 sore. Modal ibu ini untuk membuka usahanya sekitar 50 juta dan omset yang didapatkannya selama per bulan sekitar 70 juta. Selama masa pandemi ternyata ibu ini merasa terdampak. Dampak terbesar yang ibu ini alami adalah menurunnya omset per bulan yang biasanya mendapat 100 juta turun hingga 75 juta. Menurut beliau penjualannya sebelum pandemi stabil-stabil saja, tetapi di saat masa pandemi penjualannya menurun. Namun akhir-akhir ini penjualannya dan omsetnya menaik tetapi belum 100%. Strategi atau upaya berjualan yang ibu ini lakukan di saat masa pandemi adalah membuka tokonya lebih lama dari biasanya. Selama berjualan, ibu ini tidak pernah mengalami kerugian, hanya saja penurunan omset di masa pandemi. Harapan ibu ini di masa pandemi adalah semoga tokonya tidak pernah tutup dan bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Harapannya sesudah pandemi adalah omsetnya menaik. Nah guys, segitu saja ya wawancaranya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.